Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, solih dan solihat. Nah, hari ini materi kita masih sama loh, solih dan solihat, tentang keadaan cuaca. Nah, di tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang keadaan cuaca yang sama seperti yang sedang kita alami sekarang ya, solih dan solihat. Nah, mohon maaf ya jika suara Ustazah pelan atau apa ya. Insya Allah Ustazah bisa memberikan penjelasan yang baik buat kalian. Nah, sebelum kita memulai materi pagi ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, solih dan solihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, disimak ya solih dan solihat untuk materi hari ini. Di sini kita sebelum memulai, ada baiknya kita harus mensyukuri karunia Allah yang Maha Esa. Apa aja sih Ustaz yang harus kita karuniai? Nah, kita karuniainya itu ya banyak. Kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah kasih ketika turun hujan, ketika panas, ketika mendung dan lain-lain. Nah, di sini musim hujan telah tiba, menggantikan musim kemarau. Beberapa tanaman di pinggir-pinggir jalan terlihat sudah segar sekali. Sungai-sungai yang airnya kering kini mulai mengalir kembali. Nah, kita harus bersyukur ya solih dan solihat. Ketika terjadinya kekeringan, akhirnya ketika turun hujan, air mulai mengalir kembali ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan musim yang berubah-berubah. Coba kalau Allah kasihnya hanya musim kemarau aja, kekeringan dan panas, kita bisa apa? Ya kan, kita sulit untuk melakukan aktivitas di luar karena panas. Terus ketika hujan dulu sama saja seperti itu. Tapi Allah memberikan musimnya berbeda-beda ya. Jadi kita harus bersyukur, tidak boleh mengeluh. Nah, selanjutnya musim hujan telah datang. Nah, ini ada di tema 5 ya. Kalian bisa buka pembelajaran kedua, yaitu tentang musim hujan telah datang. Warga perumahan tempat tinggal Ahmad melakukan kerja bakti. Mereka bersatu, bergotong royong, membersihkan saluran air agar tidak mampat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi, mereka tetap kompak dalam bekerja. Kalian pernah kan setiap hari Sabtu atau Minggu di daerah rumah kalian pasti mengadakan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan selokan. Nah, kalian tahu orang-orang dan tetangga-tetangga kalian itu memiliki beragam atau suku yang berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Sunda, Padang dan lain-lain. Nah, kalian tahu mereka tetap bersatu meskipun berbeda-beda ya, karena mereka berada di tempat yang sama, yaitu apa? Indonesia, negara kita ya, solih dan solihat. Jadi kita tidak boleh berpecah belah, harus tetap bersatu dalam keadaan apapun ya, dan saling menghargai. Ingat itu. Nah, selanjutnya, di sini Ustazah akan memperlihatkan nih gambar-gambar ya. Gambar-gambar ini kalian lihat. Coba, ini adalah adat-adat dari daerah yang berbeda-beda. Mencari tahu daerah asalmu. Nah, nanti kalian coba nih cari tahu daerah asal kalian itu daerah dari mana ya. Nanti itu ada tugasnya ya, solih dan solihat. Nah, di sini selanjutnya, cuaca adalah udara pada suatu tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca di suatu tempat dapat berbeda dari keadaan cuaca di tempat lain. Sebagai contoh, ketika di suatu tempat cuacanya cerah sekali, tapi di tempat lain bisa jadi cuacanya mendung atau bahkan hujan. Nah, ini sudah Ustazah jelaskan kemarin ya. Berbeda-beda ketika kalian ada di daerah Jakarta Timur, hujannya besar sekali, tapi ketika kalian sudah melewati Jakarta Pusat, ternyata kering, tidak hujan. Nah, itu dia perubahan cuaca yang berbeda-beda ya, solih dan solihat. Nah, selanjutnya cuaca cerah. Sini udah lihat nih latarnya tentang cuaca cerah. Cuaca cerah
Cerah adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan langit tidak berawan. Pada cuaca ini, sinar matahari bersinar terang. Matahari tidak terhalang awan gelap. Cuaca cerah jika terjadi pada siang hari juga disebut cuaca panas. Ya, jadi nggak jauh beda ya cuaca cerah dengan cuaca panas. Selanjutnya, di sini cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan langit diliputi awan cerah. Cahaya matahari terhalang oleh awan yang berarak-arak di langit dan bergumpal-gumpal. Itu cuaca berawan, mendekati ingin mendung ya. Nah, selanjutnya cuaca mendung nih. Cuaca mendung adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan awan di langit berwarna hitam. Dengan keadaan ini, langit terlihat sangat gelap. Cuaca mendung ini sebagai penanda akan turunnya hujan. Akan tetapi bisa juga saat mendung tidak terjadi hujan ya. Jadi terkadang hanya mendung aja tapi ternyata tidak hujan. Nah, selanjutnya cuaca hujan. Cuaca hujan adalah cuaca yang ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Nah, air yang turun bisa berupa tetes-tetes yang kecil dan jarang yang disebut gerimis. Ya, akan tetapi bisa juga dengan curahan yang besar yang disebut hujan lebat. Nah, biasanya kalau hujan lebat itu gluduknya besar sekali nih, petirnya besar. Jadi kalian harus hati-hati ya ketika kalian ada yang mandi hujan atau apa. Dan juga jangan terlalu sering-sering mandi hujan, nanti kalian sakit atau masuk angin ya. Jadi tidak boleh ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa simak tentang senam lantai. Di sini di halaman 19 itu menjelaskan tentang mempergerakkan gerakan senam lantai ya. Di situ ada senam dibedakan menjadi 3 ya, yaitu senam artistik, senam ritmik, dan senam umum. Nah, di sini senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Senam lantai adalah senam yang dilakukan pada lantai dan biasanya menggunakan alas berupa matras. Nah, salah satu gerakan dasar pada senam lantai adalah gerakan bertumpu. Nah, gerakan bertumpu bisa menggunakan kaki sebagai tumpuan, bisa juga menggunakan tangan atau anggota tubuh lain. Nah, kalian nih, contoh gerak bertumpu menggunakan kaki adalah gerak yang menirukan pesawat terbang. Nah, gerak menirukan burung flamingo dan gerak yang menirukan katak melompat. Nah, kalian bisa simak ya contoh videonya ya, kalian simak. Nah, ini adalah senam lantai ya. Kalian bisa lihat lagi nanti jika kalian ingin mengulangi. Nah, selanjutnya
Ini ada tugas dari Ustazah ya. Yang pertama, menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman, itu ada di halaman 15. Yang kedua, kalian menceritakan daerah asalmu. Kalian tulis nama saya, misalkan contohnya Hakim. Saya asal saya misalkan dari mana? Dari Jawa apa? Terus kalian tulis cerita kalian kalau di kampung seperti apa, menceritakan ya. Yang ketiga, mendiskusikan sikap bersatu dalam keberagaman, itu ada di halaman 16. Kalian bisa dikerjakan ya. Oke. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ada kurang paham boleh bertanya dengan Ustazah ya. Dan tetap semangat ya meskipun kita hanya belajar di rumah. Ya. Terima kasih. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.